Bimbingan teknis PSUBM atau pengelolaan sampah untuk budidaya maggot BSF ini dimaksudkan agar menumbuhkan jiwa wirausaha kreatif di masyarakat generasi LHK. Adapun tujuannya adalah peserta BIMTEK mampu untuk melakukan wirausaha kreatif melalui budidaya maggot BSF dengan pakan dari hasil pengolahan sampah. Terima kasih. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan pelatihan untuk budidaya maggot yang hari ini dengan biokonversi untuk mengurangi sampah. Jadi kedepannya potensi untuk budidaya maggot ini sangat besar sekali, apalagi kondisi sekarang dengan overfishing di mana-mana. Artinya kebutuhan protein untuk pemenuhan pakan, semua jenis pakan unggas, ikan segala macam akan sangat besar. Nah, potensi ini yang kita harus manfaatkan, di mana nilainya itu memang sangat tinggi, bisa dihitung sampai jutaan dolar, apalagi di Indonesia, di mana kita sendiri konsumen untuk ayam, telur, dan ikan itu cukup tinggi. Nah, disinilah bagaimana caranya dalam pelatihan ini tidak hanya sekedar budidaya, tapi di sini juga kita mulai mengenalkan bagaimana prospektus bisnisnya, bagaimana ketika rekan-rekan ini akan scaling up, bagaimana celah-celah marketnya gitu. Jadi dari hulu sampai dengan hilir, dari budidaya, dari pemilahan sampah, bahkan dari sosialisasi, bahkan dari warga, sampai dengan bagaimana proses end product. Nah, nanti akan ada seleksi mana yang akan fokus ke budidaya, mana yang bisa jadi mereka akan berproses untuk ke arah bisnisnya lebih besar, scaling up. Itulah harapan kita semua. Artinya semakin besar, semakin banyak budidaya maggot jalan yang berorientasi dalam pengelolaan sampah organik, bumi kita akan semakin bersih. Itu bisa menyelamatkan kita semua, karena selain itu juga kita juga menghasilkan pupuk organik yang bisa menghidupkan lagi tanah-tanah kita yang relatif hampir semuanya mati. Sesuai dengan riset yang ada, bahkan tanah kita 70% hampir terpapar oleh coli dan salmonella. Dan antimikrobial dari maggot ini bisa mengurai atau bisa mengeliminasi hal tersebut. Jadi luar biasa pemanfaatannya dari larva ini, ciptaan Tuhan. Mari kita selalu bersihkan bumi kita dan selalu bisa mengembangkan ini menjadi sebuah ekonomi yang kreatif, menjadi pengusaha-pengusaha baru yang memang bisa memanfaatkan peluang. Masih bisa disebut adalah blue ocean market di ranah pembudidayaan maggot dan derivat produk-produk lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Jangan lupa hijaukan bumi kita dan birukan langit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Hendarti atau Roro dari Komunitas Limbah Pustaka Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan bank sampahnya Sampah Sahabatku. Alhamdulillah pada kesempatan 3 hari ini dengan hari Kamis besok kami mendapat pelatihan untuk budidaya maggot. Ini bagi kami sangat bermanfaat karena selama ini Limbah Pustaka baru mengolah sampah anorganik. Sampah organik belum banyak diolah dengan baik. Saat ini masih diolah secara sederhana oleh masyarakat. Diharapkan dengan pelatihan budidaya maggot ini nanti sampah organik bisa menjadi komoditas yang bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi barang yang lebih berguna lagi. Untuk kedepannya, semoga setelah pelatihan ini kami terus mendapat pendampingan sehingga bisa menularkan kepada masyarakat di wilayah kami, sehingga sampah organik bisa diolah dengan baik dan tidak terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang sudah memberikan bimbingan teknis kepada kami semua di sini. Semoga kami bisa terus berkarya dan bergerak untuk peduli lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto dari Bank Sampah Stari di Desa Silabaya, Kecamatan Kalimalang, Purbalingga. Pada kesempatan ini kami dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan sampah, terutama untuk sampah organik, terkait dengan
untuk budidaya maggot. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus karena terutama untuk di bank sampah kami itu sementara fokusnya masih pada sampah anorganik. Sampah organiknya itu masih belum dikelola. Maka dengan pelatihan ini harapannya nanti kami juga akan merambah atau menangani juga sampah yang organiknya. Dan mudah-mudahan nanti kami mendapatkan dukungan dari teman-teman, terutama pengurus bank sampah kami dan juga dari masyarakat yang ada di wilayah kami. Harapannya mudah-mudahan setelah pelatihan ini nanti juga kami selalu mendapatkan bimbingan, terutama dari penyuluh lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga atau mungkin juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di pusat sana. Dengan harapan apa yang kami lakukan nanti bisa membantu untuk proses penanganan sampah organik yang selama ini kadang-kadang dilupakan. Sehingga ada sebagian masyarakat atau sebagian menganggap bahwa sampah organik itu ibaratnya dianaktirikan karena tidak diolah. Saya kira pelatihan ini atau bimbingan teknis ini sangat bermanfaat, sangat baik dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya nanti kalau semua masyarakat bergerak, insya Allah sampah di Indonesia itu akan bisa ditangani, baik yang organik ataupun yang anorganiknya. Dengan demikian, dengan begitu, maka kita bisa meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang lebih baik untuk generasi kita yang akan datang. Saya kira itu mungkin sekilas yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengolahan sampah di Banyumas ini memang agak berbeda dengan pengolahan sampah yang ada di kabupaten yang lain. Karena di Banyumas ini tidak mempunyai TPA, sehingga sampah ini bagaimana caranya kita bisa memanage sampah agar semuanya sampah dapat dikelola dengan baik. Sehingga di Banyumas pengolahan sampah dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi hulu adalah di masyarakat, hilirnya di TPA BLE. Jadi TPA BLE namanya TPA tapi bukan untuk penimbunan sampah, tetapi untuk memproses sampah. Jadi di rumah tangga masyarakat diminta untuk memilah sampahnya organik maupun anorganik. Kemudian kalau mereka yang tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, ya sampahnya itu diserahkan kepada KSM. Jadi pengelolaan sampah di Banyumas sudah didelegasikan semuanya kepada KSM, kelompok swadaya masyarakat. Di Banyumas kurang lebih ada sekitar 46 KSM yang ada. Setiap KSM mengelola hanggar seperti yang ada di Karangcegah ini. Ya, jadi setiap hanggar dilengkapi dengan mesin, ya, yang dibutuhkan untuk mengolah sampah. Sehingga misalnya adalah dari konveyor, kemudian mesin kiprik, kemudian pyrolysis, sehingga sampah yang dikelola oleh KSM itu selesai. Sampah organiknya ya digunakan untuk pakan maggot, seperti hari ini ada pelatihan maggot, ya bisa dijadikan untuk kompos. Kemudian yang anorganik, yang high value dijual jadi rongsok, kemudian yang low value diproses menjadi bahan RDF, dan selain itu juga diproses menjadi bahan paving gitu. Jadi sisanya residu dibakar dengan pyrolysis, sehingga sistem yang dikembangkan pengolahan sampah di Banyumas adalah dengan cara mekanis, biologis maupun thermal kayak begitu ya. Sehingga seluruh sampah yang ada di Banyumas diolah menjadi produk ya, yang nanti ini bisa menambah penghasilan bagi masyarakat yang ada. Sampah organiknya selesai, jadikan maggot jadi uang, kemudian jadi kompos juga jadi uang, kemudian anorganika juga sudah selesai ya, jadi rongsok ya, dijual dapat uang, kemudian jadi RDF juga jadi uang kayak gitu ya, jadi paving juga bisa jadi uang, sehingga tinggal residunya saja yang dibakar di Banyumas. Jadi ini seperti inovasi yang dikembangkan oleh Pak Bupati, yaitu sumpah beruang. Seluruh sampah disulap berubah uang kayak gitu, sehingga tidak ada sampah di Banyumas yang tidak bisa diubah menjadi uang. Sehingga ini menjadi trigger, menjadi pemicu untuk teman-teman KSM untuk lebih giat lagi memilah sampah yang ada di Banyumas. Alhamdulillah mulai Juli kemarin
khususnya Kota Purwokerto sudah tidak membuang sampah lagi ke TPA karena memang TPA-nya sudah ditutup gitu. Jadi kita punya TPA sementara Junil sudah ditutup masyarakat per 8 Juli kemarin. Kalau TPA yang TPA Kaliori memang sudah ditutup sejak 2018. Jadi selama 4 tahun ini alhamdulillah Banyumas sudah bisa menyelesaikan masalah sampahnya baik itu organik maupun anorganik dengan sistem tadi mekanis, biologis maupun untuk pengolahan sampah yang sifatnya organis di Banyumas ini sudah ada pembudidaya maggot yang sangat luar biasa yaitu Green Rosa, sehingga teman-teman KSM kita dorong untuk lebih meningkatkan lagi terkait dengan pemahaman budidaya maggot karena selama ini di Banyumas budidaya maggotnya itu dilaksanakan secara otodidak, sehingga kami berterima kasih sekali kepada teman-teman dari KLHK yang pada hari ini bersedia berkenan untuk meningkatkan kapasitas teman-teman KSM di dalam mengolah maggot, sehingga teman-teman nanti di dalam menggeluti dunia maggot ini betul-betul punya ilmunya. Jadi tidak belajar secara otodidak, tapi betul-betul memahami, mengerti ilmunya, baik itu mulai dari bagaimana pakannya, bagaimana mengembangbiakannya, dan bagaimana nanti untuk pemasarannya. Dan di Banyumas terkait dengan maggot, Pak Bupati sudah menjamin berapapun yang dihasilkan maggot ini pasti akan dibeli oleh pemerintah. Begitu. Dalam hal ini memang kerjasama dengan Green Rosa. Begitu. Terima kasih.